Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada bersama-sama pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapannya. Bawa setiap korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersama pagi hari ini kami mau memulai hari kami Tuhan dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami melihat betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang pedulikan, Tuhan yang menolong setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, mari bawa hatimu pagi hari ini. Katakan pujianmu dengan segenap hati. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabat. Engkau yang pedulikan setiap hidup kami Tuhan. Kau yang pedulikan. Amin. Hidupku lewati setiap lembah, kami percaya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatanku, Yesus di hidupku. ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang amin, seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan setiap hati kami. Yesus Oh haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapakku, Bapa dan sahabat. Kau yang peduli, Kau yang peduli. terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku, Walau lewati lembah, walau lewati lembah, tak pernah aku tak ditinggalkan.
Tuhan. Yesus kekuatan, Amin. Di hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beroleh kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang pegang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatanku. Mari kata, ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Engkau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah. ku tak pernah, Aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatan Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga hari-hari kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang melindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu pegang erat hidup kami. Masa di mana kami kuat, masa di mana kami lemah, Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kasih setia-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Oh, kan bertahan dalam tekanan. haleluya. Dengan kekuatan Yang Kau berikan, sampai kapanpun, amin. tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu ku kan berdiri di tengah badai. Apapun yang kami hadapi saat ini, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap hidup kami, bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh dalam hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ku kan berdiri, amin, Dalam tekanan ya Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ini janji kami Tuhan, Tergoyahkan. karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, Allah yang hidup. Haleluya, oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan, amin. sampai kapanpun. Oh,
Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin melandasi hidup kami lewat kebenaran firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang pasti akan menguatkan hati dan iman kita sehingga kita boleh melandasi hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat hati saudara yang rindu, Tuhan melihat kesungguhan saudara yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga kita akan baca bersama mulai ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di dalam hidup kita ini tentunya kita rindu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mencapai tujuan di dalam iman kita. Namun tidak dipungkiri juga dalam hidup ini ada begitu banyak penghalang-penghalang yang dapat menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata Allah itu Allah yang melihat hati saudara. Karena itu penting sekali bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan itu yang dilihat oleh Tuhan. Nggak peduli orang mau coba membangun pencitraan, mau kelihatan rohani, mau banyak pelayanan, mau hidup di gereja sekalipun, mau pendeta sekalipun, ya. Tapi Tuhan itu melihat hati. Firman ini berkata, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, di dalam hati manusia itu ya terdapat ya keinginan dan niat. Kadang orang berkata di mulut saya tuh pengen loh mengenal Tuhan, belum tentu di mulut itu sama dengan di hati. Tapi ketika seseorang itu hatinya rindu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka itu lahir dari niat ya, dan dia pasti memang benar-benar sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Ayat ini berkata apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, artinya apa saudara? Ketika hati manusia itu berbalik kepada Tuhan, ya, ketika ada pertobatan yang terjadi dalam hati kita, ya berbalik kepada Tuhan artinya berarti tadinya hatinya ini sudah mengarah pada yang lain. Tapi kemudian dia memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu Tuhan yang memberikan kita kehendak bebas. Dia tidak bisa memaksakan kita, bisa dia paksa. Tapi untuk hubungan kita dengan Tuhan, hubungan mencari Dia, Tuhan mau lihat sikap hati kita. Ketika hati kita ini berbalik kepada Tuhan artinya apa saudara? Ya, Tuhan aku tuh rindu. Hatiku tuh rindu sungguh-sungguh mengenal Engkau. Ya, makanya saudara ketika orang-orang itu mulai berbalik kepada Tuhan, kita banyak sering mendengar kisah-kisah pertobatan. Ya, orang yang sudah ya sumpek dengan hidup, yang sudah frustasi dengan hidup, tiba-tiba di saat hatinya ya berkata bahwa dia ingin berbalik kepada Tuhan, barulah Tuhan bisa bekerja memulihkan kehidupannya. Makanya ya kita itu tidak bisa paksa-paksa orang. Suruh ibadah, kita paksa-paksa orang suruh ini, suruh itu. Kalau bukan dari hatinya, maka itu akan sulit. Firman ini berkata ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan,
Ya siapa yang mau berbalik kepada Tuhan itu? Ya kita sendiri, hati kita yang ingin berbalik. Maka Alkitab berkata semua selubung-selubung dari hidup kita itu diangkat. Ada selubung-selubung yang membuat mata hati kita ini tidak bisa melihat kebenaran. Ada selubung-selubung yang membuat kita ini tidak bisa mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik. Ada selubung-selubung yang menutup mata hati kita sehingga kita nggak miliki kepekaan dari Tuhan. Makanya banyak orang berkata, Bu, saya tuh pengen dengar suara Tuhan, tapi nggak bisa. Yaitu mungkin karena ada selubung yang menutup mata hati kita. Nah, apa itu selubung-selubung itu? Bisa berbentuk dosa yang kita lakukan. Ya, secara fisik mungkin persinahan, kenajisan. Ya, selubung-selubung ini juga bisa tentang kepahitan, ya. Segala dosa di dalam hati yang mungkin tidak terlihat, ya. Iri hati, kebencian, amarah. Ya, itu selubung. Waktu seseorang itu hatinya dan hidupnya tertutup oleh selubung, maka dia gak akan pernah bisa melihat kebenaran. Tidak akan pernah bisa mengenal. Tapi ketika hatinya berbalik, artinya seseorang itu berkata, Tuhan, aku pengen mengenal Engkau sungguh-sungguh. Tuhan, dari hati Tuhan, aku ingin untuk mengetahui jalan-jalan-Mu. Maka Alkitab berkata selubung itu baru bisa diangkat. Jadi Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Saat hati kita berbalik, saat hati kita itu bertobat kembali kepada Tuhan, maka selubung itu diambil supaya kita bisa melihat akan kebenaran, kita bisa melihat akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, pada zaman dulu orang Israel tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena masih ada selubung dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka bahkan membaca perjanjian Musa, hukum-hukum Musa yang tertulis, mereka tidak mengerti. Makanya firman Tuhan tuh berkata, engkau melihat tapi enggak mengerti. Ya, karena hatimu telah lamban. Jadi hari ini mari kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ya, dikatakan di sana, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada hidupnya, saudara. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu roh. Ya, dan ketika ada roh Allah dalam hati kita, waktu kita hatinya berbalik kepada Tuhan, kita tinggalkan segala yang lama, kita tinggalkan dosa, hati kita berbalik kepada Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada orang datang kepada saya, Bu, saya mau didoakan pelepasan sama Bu Debbie. Saya bilang, kamu ndak usah minta doa-doa pelepasan. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yesus berkata, kalau kamu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, Roh Kudus, roh Allah ada dalam dirimu, maka kemerdekaan itu akan datang. Jadi gak semua orang itu harus didoakan pelepasan. Waktu kita rindu, waktu hati kita mau, waktu kita rajin melakukan firman, melakukan kebenaran, maka dengan sendirinya iblis itu tidak mau lagi tinggal dalam hidup kita. Karena itu mari saudara, kita buang segala yang pahit, kita buang segala amarah, kita buang segala pertikaian, kita buang iri hati, kita buang sakit hati, kepahitan, kecewa. Itu hal-hal yang jangan disimpan. Itu akan menjadi selubung yang menutup mata rohani kita, mata hati kita untuk melihat segala terang dan kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya, biarlah hati kita selalu berbalik kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Karena itu Tuhan, segala yang buruk dari hidupku ambil Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh hati kita berbalik, maka dikatakan Tuhan itu roh. Dia akan memenuhi hidup kita, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau hari ini saudara, engkau rindu untuk dilepaskan dari kepahitan, mungkin engkau berkata, saya rindu Tuhan untuk dilepaskan dari kepahitan, saya rindu dilepaskan dari amarah. Hanya satu alasannya, hanya satu syaratnya. Mari biar hati kita mau senantiasa berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan agar kita boleh mengalami segala yang baik dari Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sentuh hati kami. Biar hati kami selalu mau berbalik kepada Tuhan.
untuk belajar hidup dalam kebenaran, untuk kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Biar hati kami mau berbalik dan bertobat, datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saudara, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan, emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, ajar kami mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, amin, yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, biar hati kami mau terus berbalik kepada Tuhan. Biar hati kami bertobat di hadapan Tuhan, mau selalu rindu melakukan firman-Mu, supaya ada kemerdekaan, supaya selubung-selubung di hidup kami diangkat, sehingga ada kemerdekaan sebab Roh Allah ada dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia dan rindu bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Jamah Tuhan, lawat Bapa, biar firman-Mu memerdekakan setiap kami. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah hari ini, jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, perlindungan Tuhan sempurna. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, terima kasih buat 1 tahun lagi Tuhan, tambahkan umur kami. Semakin dewasa umur jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini bergumul untuk persoalan-persoalan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Apapun yang kita lakukan hari ini, semuanya Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Shalom dan Immanuel.